بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن جحد وجوب الصلاة عليه من المكلفين فهو كافر مرتد. Dan siapa saja yang mengingkari kewajiban sholat alaihi atas dirinya sendiri, minal mukallafin padahal ia tergolong orang-orang mukallaf, fahuwa kafirun maka ia menjadi kafir, murtadun lagi murtad. Yang main-main. Orang yang mengingkari, artinya mengingkari, tidak percaya kalau hukum sholat wajib. Dia nggak percaya. Kata siapa itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wajib? Nggak ada tuh. Padahal dia termasuk orang mukallaf kayak kita nih, baligh, akil, balaghatul dakwah. Itu namanya mukallaf. Udah baligh, berakal, dakwah sampai kepada dia. Tapi dia nggak percaya, dia ingkarin kewajiban sholat, saat itu dia kafir sekaligus murtad. Apa bedanya? Kalau kafir, ada yang dari awalnya memang udah kafir. Orang diberanakin emaknya kafir, ya dia kafir dari awalnya, aslinya. Kalau tidak diarahkan kepada Islam, dia kafir. Tapi kalau dia kafir murtad, kafirnya itu sebab sebelumnya dia masuk Islam. Dan ini lebih parah, lebih bahaya hukumannya dibanding yang kafir dari sononya. Tadinya muslim, dia kagak percaya tuh kewajiban sholat, bukan hanya ditinggalin. Kalau ada orang meninggalkan sholat tapi masih percaya kewajiban sholat, kagak kafir dia, males doang, fasik, tetap nanti diberikan hukuman. Aneh ke sholat zuhur, ngapa ya, repot dah urusan kerja, dibilang begitu. Tapi ente percaya zuhur itu wajib, percaya, aneh ke sholat, kata dia nggak kafir. Sebab dia meninggalkannya bukan landasan tidak percaya, memang males saja, memang tidak mau melakukan. Tapi kalau orang kagak ngerjain sekaligus dia mengingkari kewajiban sholat, maka saat itu juga dia kafir murtad. Wa yuqtalu kufran, dan orang itu dibunuh sebagai orang kafir, illam yarji' ilal Islam, apabila dia tidak kembali kepada agama Islam. Kalau sampai dia terus murtad, nggak mau masuk Islam, wajib diperangin. Ya, di negara-negara yang memang hukum syariatnya dengan mengkisos, wajib dibunuh itu orang karena dia murtad. Wala yusalla alaihi, dan jenazahnya tidak disolatin. Itu orang murtad, Islam 50 tahun, seminggu murtad mati, itu haram disolatin orang murtad, nggak boleh, karena dia membawa kekafiran. Nggak ada sholat jenazah kepada orang kafir. Wala yudfanu fi kuburil muslimin, dan dia tidak dikubur jenazahnya di pemakaman kaum muslimin. Cari sono kuburan Cina, aman. Nggak boleh dikuburin di wakaf, nggak boleh dikuburin di pemakaman kaum muslimin. Kenapa? Sebab matinya murtad.
konsekuensi orang murtad sampai segitunya, wajib diperangin, dibunuh sebagai orang kafir. Selain itu kalau udah mati jenazahnya nggak boleh disolatin, haram. Setelah itu tidak boleh dimakamkan di kuburan-kuburan orang muslim ya, sehingga menjadi hina dia sebab kemurtadannya. Sebab apa? Dia mengingkari wajibnya sholat. Fa'il lam yajhad wujubaha, maka apabila ia tidak menentang kewajiban sholat, wa akharaha, dan dia menunda-nunda sholat, an waqtiha bila uzrin, dari waktunya tanpa uzur, fahuwa mu'minun fasiqun, maka dia tergolong mukmin lagi fasik. Orang yang tidak menentang kewajiban sholat, artinya apa? Dia cuma kagak ngerjain, tapi masih percaya sholat hukumnya wajib, manogah aja. Orang Jumatan dia di warteg umpama, kenapa ente ke Jumatan? Tahun kemarin udah, tahun kemarin kan orang itu ada aja jawabannya. Kenapa ente ke sholat maghrib? Tadi asar udah. Dia percaya sholat masih wajib, cuman ada sholat-sholat yang kagak emang dikerjain. Dia mukmin statusnya, masih saudara kita dalam iman, tapi fasik. Namun orang seperti itu juga diperangi. Bagaimana cara memerangi orang yang masih percaya kewajiban sholat namun udah dikerjain? Caranya dengan dipenggal palanya, bidor bi'unufihi bisayfi, palanya dipenggal. Di negara yang memang menetapkan hukum syariat, kamu kenapa enggak sholat Jumat? Harus dah sholat Jumat, hatta satu sholat yang kagak dikerjain. Kalau dipenggal palanya, udah selesai. Tapi statusnya masih mukmin. Cuman dia tidak menjadi kafir sebab masih menerima kewajiban sholat itu. Ya, hati-hati ya, kalau ngomong tuh jangan sembarangan, apalagi orang-orang yang kebawa berita-berita yang mengatakan ini dan itu. Hati-hati tuh ya, sholat kan udah kemarin, jangan begitu. Itu bercanda yang ditakutkan menjerumuskan dia sebagai orang kafir sebab dia menentang wajibnya sholat. Lakinnahu yuqtalu, akan tetapi orang yang seperti itu yang menerima wajibnya sholat cuman kagak mau dikerjain, diperangin, dipenggal palanya, bisyurutin madhkuratin fil mutawwalati, dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang panjang. Nanti ada syarat-syaratnya, rada panjang. Caranya bagaimana? Seorang pemimpin harus merintahin dia dulu buat sholat, kalau nggak mau nanti ada sanksinya dan seterusnya. Itu dijelaskan dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Wala tasqutus sholatu an ahadin, dan tidak gugur satu sholat an ahadin dari seseorang. Walau ishtadda alaihi al-maradu, meskipun parah atasnya al-maradu, penyakitnya. Sesakit apapun orang, kagak gugur kewajiban sholat. Mana nggak bisa diri ini, bisanya duduk, sholat duduk. Ada cara-caranya, namanya sholatul marid, sholat orang yang sakit. Mana nggak bisa duduk nih, bisanya telentang, sholat telentang. Nah, nggak bisa telentang nih, bisanya miring, sholat miring. Nah, nggak bisa apa nih, digerakin susah, bisanya dengan mata, sholat dengan mata. Saking pentingnya itu sholat, dalam keadaan apapun kagak gugur kewajiban. Nah, apalagi yang masih sehat-sehat aja udah nggak ada alasan, sholat ditinggalin. Illa idza ghaba aqluhu, kecuali apabila telah hilang akalnya, kecuali digila, akalnya nggak ada. Bi ghairi ta'ammudin minhu, tanpa kesengajaan dari dirinya. La uzra lahu fi ta'khiriha wa la uzra lahu fi ta'khiriha, dan tidak ada uzur bagi orang itu fi ta'khiriha, di dalam menunda sholat, fil hadari, selama dia mukim, an waqtiha, dari waktu sholat. Walau takatsarat alaihil ashghalu, meskipun sangat banyak atas orang itu kesibukannya, selama akalnya masih waras, masih bisa mikir, masih tahu keadaan sekelilingnya, sholat wajib. Bagi orang yang tinggal mukim, yang gak kemana-mana, yang gak melakukan perjalanan atau safar, itu gak ada alasan menunda-nunda sholat meskipun banyak urusannya. Ini kalau kita umpama jalan entaran habis asar, ya udah keburu habis tuh makanan di kondangan, kita jalan sebelum asar, dah tuh asarnya gak usah ada sekali, gak ada tuh. Apapun keadaan sibuknya dia, jangan sampai meninggalkan sholat. Keadaan apapun,
meskipun banyaknya. Illa idza nasiyaha bi ghairi lamin, kecuali apabila dia lupa melakukan itu sholat bi ghairi lamin, tanpa melalaikan, tanpa memain-mainkan itu sholat. Au nama, atau dia tidur qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya itu sholat. Walam yantabih, dan dia tidak terbangun. Illa ba'da fawatiha, kecuali hilang waktu sholat itu. Nah, kalau demikian ada uzurnya. Umpama dia meninggalkannya atau lupa, bukan buat sengaja, bukan buat dimain-mainin. Ada orang ya, dari habis maghrib ngaji, dibaca kitab, di mutolaah, pintu ditutup semuanya, musola masjid jauh, sekalinya azan mik sepi, mik mati, ya nggak ada tanda-tanda masuk sholat. Saking asiknya dia belajar, Isya kelewatan, dibuka jendelanya, udah serang, udah subuh, dan terang aja, saking nikmatnya. Imam Nawawi begitu kalau belajar, pernah satu waktu begitu. Itu nggak apa-apa, sebab ada uzur, bukan main-main, bukan sengaja. Dia pengen sholat Isya, cuman karena asik mutolaah belajar sampai sekian jam duduk kagak kerasa, dibuka jendela belah dan terang aja, karena duduk udah gelar aja, makanya kagak dosa bagi dia, sebab dia tidak mempermainkan sholat dan bukan kesengajaan. Nah, kita bisa belajar begitu berjam-jam, ya boro-boro 3 baris saja nguap mulu. Imam Nawawi itu pengarang Riyadhus Shalihin, tahu kan? Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi itu wali besar deh. Ya, punya hizib doa-doa namanya hizib Nawawi, kita baca minggu subuh, datang dong minggu subuh ngaji. Kita ngaji fikih juga, rada luasan pembahasan. Imam Nawawi kalau dia mau belajar, umpama raknya di sana kejauhan, tangannya begini doang, itu nyampe buat ngambil kitabnya meskipun jaraknya jauh. Itu Imam Nawawi. Ini jangan direkam, di-share, orang pada yang dipercaya ntar yang begini. Jangan, zaman fitnah. Kita begini suruh-suruh aja. Orang sekarang karena beda haluan, ketika dengar-dengar yang begini, ketawain kita. Padahal karomah dimiliki oleh para wali itu keadaannya benar. Itu tercatat dalam kitab Imam Syafi'i. Kan dia pengen belajar, saking jauhnya, bahasa kita tuh malas gerak. Aku pengen diri, malas dah. Kitab di sana, tangannya begini aja, nyampe aja. Kita bisa begitu. belum wali, wali kelas masih belum bisa. Itu Imam Nawawi. Saking dia mutolaahnya ngaji, pernah satu waktu begitu. Dia ngaji sehari 12 pengajian sehari, qiraatu tahqiqin wa tadqiq, ngaji dengan cara bukan jipping begini, tapi benar-benar dibenerin yang salah. Sehari 12 kali pengajian didatengin, 12 guru sehari. Itu sehari berapa kali ngaji? 15. Mas, lebih dari Imam Nawawi. Imam Nawawi itu umurnya 35 meninggal, umurnya 35 meninggal kayak kawin. Saking nikmatnya dengan ilmu, mau begitu? Ini udah liwatan. Imam Nawawi saking nikmatnya dengan ilmu, umurnya 35 tahun kagak nikah, meninggalkan karangan-karangan yang banyak. Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Arba'in Nawawiyah, Al-Majmu', 22 jilid, 35 tahun. Jadi dia mustahil bagi orang yang sungguh-sungguh, apalagi anak muda, kejar yang begitu itu. Ilmu itu mulia di atas semua kemuliaan. Nah, itu Imam Nawawi. Kalau di sini Bang Nawawi namanya. Nah, kalau dia Imam Nawawi Ad-Dimashqi, di Damaskus sono. Ya, kalau memang ada alasannya. Au nama qabla dukhuli waqtiha wa lam yantabih illa ba'da fawatiha. Wa idza fatat syakhsan faridatun bi ghairi uzrin. Dan apabila tertinggal kepada seseorang satu salat fardu bi ghairi uzrin, tanpa uzur, wajib alaihi qadhuha, wajib melaksanakan qadha itu salat alal fawri, secara langsung, lekas, buru-buru, jangan pakai kerjaan yang lain. Umpamanya kagak digusur, ngobrol sama temennya mulai dari asar terus ada maghrib, dituangin lagi kopi segelas. Tadi jam ke kamar mandi ngobrol lagi, ngobrol ini ngobrol ini lah, udah asar maghrib, asar isya
Lah maghrib tadi saya nggak sholat. Maka kalau meninggalkan sholat tanpa uzur, langsung kerjain sholat. Jangan pakai kerjaan yang lain. Sunnah kok jangan boblihan. Langsung itu sholat fardu dikerjain secara fauron. Fauron itu lekas. Fa'in fataku bi'udhrin, maka apabila meninggalkan seseorang akan satu fardhu bi'udhrin dengan uzurnya, wajaba alaihi qada'uha, maka wajib atas orang itu mengqadha salat alat tarafi dengan penundaan. Umpama ada uzurnya kayak tadi, orang tidur habis asar, dia kira sebelum maghrib bisa bangun nih, tidur dulu dah rejep, ntar mau ngaji, capek habis kerja, tidur bangun-bangun jam 9. Nah itu dia tidur sebelum masuk waktu maghrib, ada uzur namanya. Boleh bagi dia untuk menunda qadahnya. Terudah nih baru jam 9, makan dulu merokok 2 batang, masih boleh tuh, karena ada uzurnya. Cuman wal afdhalu lahul mubadaratu bi qadaiha, yang paling utama bagi dia bersegera bi qadaiha, dengan mengqadha itu sholat. Lekas, waduh jam 9 malam, maghrib liwat. Kan harusnya atau asalnya boleh bagi dia menunda, ada uzurnya. Dia tidur sebelum maghribnya kelewatan, memang dia pengen bangun sebelum maghrib kelewatan. Nah secara hukum, secara asal boleh ditunda, tanda jam 10-an ini lempengin kaki dulu apa segala macam, boleh. Cuman ngomongin afdol, yang lebih utama lekas. Kalau nyampe udah jam 9, kalau kaget, nah jadi yang namanya sholat itu hukumnya nggak bisa ditawar, wajib dalam keadaan apapun. Kita susah di luar, lagi urusan kerja kepepet, sholat prioritasin, sholat pentingin, jangan lihat-lihat yang lain. Meskipun yang kita korbanin itu besar, banyak. Ini kalau saya tinggal sholat, kakek gol nih objekan, tinggalin, ya, ntar gol lagi objekan yang lain. Allah kasih. Jangan kita mementingkan dunia, namun kita lupa Allah zat yang memberikan segala macam kita di atas dunia ini. Situ dah ya, babu syurutus sholat.